Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya terlambat. Ya Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas ayat Al-Quran yang memberikan panduan berharga untuk kita, yaitu tentang kesabaran dan cara kita memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, kita juga hari ini akan mengkaji ayat yang berkaitan dengan kesabaran serta tafsirnya. Baik, saya akan menuliskan dulu ya ayat dan terjemah agar kita memahami apa isi dan dari terjemah dari ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 163.
Di sini ada yang tahu apa itu sabar dan pernah mengamalkannya? Menahan diri. Contohnya misalkan apa yang kalian perbuat sehari-hari gitu. Ketika mau marah, mau nampar orang, tapi ditahan, harus sabar, ya harus sabar. Yang lain? Misalnya lagi puasa, Bu. Terus kan kita harus sabar menahan lapar dan sabar menunggu azan maghrib. Menahan diri ya, sabar dari hal-hal seperti maksiat dan larangan Allah yang lainnya. Allah memerintahkan kita untuk meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah, di situ ada dua kata kunci, yaitu sabar dan sholat. Yaitu yang menjadi dasar dalam menghadapi segala bentuk ujian dan tantangan dalam hidup. Sabar itu bukan hanya tentang menahan diri dari rasa marah atau frustasi, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan seperti itu tadi contohnya sabar dalam menjalani taatan, seperti yang disebutkan Alisa tadi, yaitu saat puasa menjalani hari-harinya dengan penuh sabar. Sabar dalam menjauhi maksiat, kan banyak godaan ya untuk berbuat dosa itu sangat kuat, jadi kita harus bersabar. Terus sabar dalam menghadapi musibah, kesulitan saat kita merasa kehilangan, menderita atau kecewa. Nah, misalkan nih kita kesulitan seperti saat UTS atau UAS. Nah, kita ini melihat sahabat kita ini sudah mengerjakan, kita ini belum. Nah, kita terus kayak kok aku gak bisa sih kayak dia atau apa gitu. Perasaannya tuh kayak merasa terlambat, padahal kan proses orang tuh beda-beda, jadi kita harus sabar, pasti bisa, cuman gak seperti yang lainnya. Terus saat kita merasa kehilangan, misalkan kehilangan orang tersayang, seperti kehilangan atau ibu, ya bisa kehilangan ibu atau kakak, kemudian juga kehilangan kayak hewan, misalnya kucing, kita lagi ya kucing yang selama ini kita rawat, bisa tiba-tiba hilang atau meninggal atau sudah berpulang kepada Allah. Terus menderita, misalnya kita ditimpa sakit, nah itu sakitnya kayak lama nggak sembuh-sembuh. Nah, di situ kita diajarkan untuk bersabar. Terus kecewa, misalkan kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, kayak misalkan kita mau minta ke ibu atau bapak, mungkin dibeli motor ini gitu. Terus sebenarnya ibu atau bapak ini memberikan kita motor yang lain, tidak sesuai dengan barang yang kita mau. Nah, disitu kita harus bersabar, melatih sabar kita. Terus sholat. Nah, sholat ini bisa membuat kita menjadi tenang dan iman kita diperkuat. Sholat memberikan rasa kedekatan kepada Allah dan membantu kita untuk tetap sabar dan tabah. Dan menurut para ulama menyebutkan bahwa ayat yang kita kaji pada hari ini diturunkan dalam konteks situasi di mana kaum muslimin menghadapi berbagai cobaan dan tekanan yang berat. Mereka diperintahkan untuk tetap teguh, bersabar, dan selalu mengandalkan kekuatan sholat dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, di situ ada ayat terakhir, yaitu innallaha
Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ayat ini ditutup dengan janji Allah itu, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ini adalah janji yang sangat istimewa bahwa Allah selalu bersama mereka yang bersabar, memberikan mereka pertolongan, bimbingan, dan keberkahan. Oke, kita masuk ke makna sabar secara bahasa. Kata sabar berasal dari akar kata Arab sabar, yang berarti menahan diri atau mengendalikan diri. Dalam penggunaan sehari-hari, sabar menunjukkan upaya menahan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan, baik itu rasa marah, godaan, atau putus asaan. Secara istilah atau syariah, dalam ajaran Islam, sabar diartikan sebagai sikap teguh hati dan sanggupan menahan diri dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan menerima segala ketentuannya dengan lapang dada. Nanti ini sambil dicatat nggak ya? Iya, sambil merekam. Ya, sambil dicatat dan direkam yang bawah. Saya lanjutkan. Dan kesabaran ini menuntut kekuatan iman yang dalam dan keyakinan penuh bahwa setiap kejadian di dunia ini adalah bagian dari rencana Allah yang penuh dengan hikmah. Di sini kita masuk sabar dalam Al-Quran. Nah, sabar dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 dimensi utama. Nah, ini poin penting ya. Yaitu yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berarti menahan diri agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah dan ketaatan meskipun terasa berat atau penuh tantangan. Jadi meskipun kita ini setiap hari diberikan tantangan oleh Allah, kita tetap istiqomah dalam mengamalkan kesabaran dalam diri kita. Itu melaksanakan salat 5 waktu dengan konsisten meskipun di tengah kesibukan dan kelelahan. Nah, misalkan kuliah seharian, ya berangkat jam 7, pulang jam 11, terus sedikit lagi itu setengah jam lagi ya, kira-kira itu masuk waktu zuhur. Terus kita kayak kelelahan, rasa lelah, sudah merasa diri ini lelah, sudah setengah hari ini mungkin perkuliahan untuk mendengarkan dosen, menahan materi, memahami setiap bagian yang bisa dijelaskan. Itu kan lelah ya, jadinya waktunya sholat ya kita nanti dulu deh. Nah, harusnya kita tuh istiqomah mengamalkan kesabaran. Terus sabar dalam menjauhi maksiat, menahan diri dari godaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Godaan ini bisa datang dari dalam diri atau nafsu atau dari lingkungan sekitar. Nah, misalkan nih kita melihat kawan kita bersamanya, terus kita nih kayak dalam hati ini ada rasa iri, kok aku nggak kayak dia ya bisa berjalan sama pasangannya. Nah, disitu mungkin Allah ingin menguji kita dengan sabar. Nanti pasti ada waktunya kok, cuman kita ngatur ilmu dulu. Terus sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam menghadapi musibah atau ujian yang datang dalam hidup, seperti kehilangan, sakit, kegagalan, atau kesedihan. Di sini sabar berarti tidak mengeluh atau menyalahkan takdir, melainkan menghadapi segala ujian dengan keikhlasan dan keyakinan bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian.
Selanjutnya, kesabaran yang diajarkan dalam Al-Quran, yaitu pentingnya sabar dalam kehidupan seorang mukmin. Al-Quran menyebutkan sabar sebagai salah satu ciri orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Sabar juga menjadi sarana untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah. Misalnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 155, di mana Allah menyebut bahwa orang-orang yang bersabar saat menghadapi musibah akan mendapat rahmat dan petunjuk darinya. Nah, keutamaan sabar nih. Allah berjanji bahwa innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, berarti Allah akan selalu memberikan pertolongan, bimbingan, dan kasih sayangnya kepada mereka yang bersabar. Sabar dalam perspektif kehidupan mahasiswa seperti sabar dalam menuntut ilmu, menahan diri dari rasa malas dan tetap tekun belajar meskipun ada banyak godaan yang mengganggu. Sabar dalam menghadapi tekanan akademik, sabar dalam interaksi sosial. Untuk tekanan akademik, misalnya mengelola stres saat menghadapi ujian atau tugas yang berat dengan cara yang positif, seperti berdoa, berzikir, dan menjaga sholat. Lalu sabar dalam interaksi sosial, menahan diri dari sikap emosional saat menghadapi perbedaan pendapat atau perselisihan dengan teman. Jadi kita harus selalu ingat bahwa sabar dan salat bukan hanya sekedar konsep teoritis, tapi dalam hidup yang harus kita praktikkan setiap hari. Kekuatan seorang mukmin terletak pada kemampuannya untuk bersabar dan mengandalkan salat dalam menghadapi segala tantangan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesabaran dan kekuatan untuk terus berjuang dalam menuntut ilmu dan menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Amin ya Allah. Semoga kalian semuanya sukses ya. Amin. Semoga diberikan kelancaran dalam kuliah. Jangan patah semangatnya. Ibu, sebagai mahasiswa, marilah kita terus berusaha menerapkan nilai-nilai dalam keseharian kita. Ketika menghadapi kesulitan dalam menuntut ilmu, ingatlah bahwa kesabaran akan memberikan hasil yang indah dan salat akan menjadi sumber ketenangan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mengamalkan pelajaran hari ini dan menjadi pribadi yang lebih kuat dan sabar. Jangan pernah lupa bahwa Allah selalu bersama mereka yang bersabar. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan dalam menghadapi setiap ujian. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Ibu. Oke, kita tutup mata kuliah kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.